Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Bapak Indra Budi Setiawan dalam pembelajaran fisika kelas 10 SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi kelas 10 di semester 2, yakni tentang hukum Newton. Baik anak-anak semuanya, pada hukum Newton ini ada sebuah konsep yang biasa kita sebut dengan namanya konsep gaya atau bahasa Inggrisnya force. Simbolnya nanti Ananda sering gunakan F. Nah, gaya itu adalah suatu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita di muka bumi ini sebagai penyebab perubahan gerak. Nah, dalam ilmu sains itu diartikan sebagai penyebab perubahan gerak. Nah, secara sederhananya kita menyebut gaya itu sebagai dorongan atau juga tarikan. Jadi ketika kita mendorong suatu benda atau menarik suatu benda, itulah yang biasa kita sebut sebagai gaya atau force dalam bahasa Inggris. Nah, anak-anak semuanya, gaya sendiri secara mendasar atau gaya fundamental di muka bumi ini ada 4. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Ya, gaya gravitasi ini adalah gaya interaksi yang terjadi karena adanya massa sehingga terjadi tarik-menarik antar kedua massa itu. Nah, gaya ini yang menjadikan keharmonisan suatu tata surya kita, bagaimana bulan mengorbit kepada bumi, bumi mengorbit kepada matahari. Nah, itu semuanya terjadi karena adanya gaya gravitasi. Selanjutnya yaitu gaya elektromagnetik. Nah, gaya ini merupakan gaya yang terbentuk karena adanya atom dan molekul serta ikatan-ikatan antar molekul. Jadi interaksi ini terjadi antara dua benda yang memiliki muatan listrik. Nah, gaya ini juga yang menyebabkan terjadinya keharmonisan pada orbit-orbit pada atom. Selanjutnya gaya nuklir lemah. Pada gaya nuklir lemah ini berperan pada aksi terhadap quark sehingga membentuk proton dan neutron, terjadinya peluruhan beta. Nah, peluruhan beta ini yang menyebabkan terjadinya kestabilan jumlah proton dan juga neutron. Nah, yang terakhir adalah gaya nuklir kuat. Gaya ini berperan pada ikatan proton dan juga neutron di dalam inti atom. Jadi pada orbit dan proton dan neutron ini itu terjadi karena ada peran gaya nuklir kuat. Baik, selanjutnya perwujudan interaksi dalam bentuk gaya lain yang ada di keseharian kita itu ada 2. Yang pertama gaya sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang membutuhkan sentuhan fisik dari dua benda. Itu ada gaya pegas, gaya tarik menarik atau gaya dorong, gaya gesek, gaya normal, gaya tegangan tali, gaya hukum Stokes dan juga gaya apung Archimedes. Nah, sedangkan untuk gaya medan atau gaya yang tidak membutuhkan sentuhan fisik antara dua benda dan gaya itu bereaksi dalam ruang yang kosong, itu ada gaya magnet, gaya listrik dan juga gaya gravitasi atau yang sering kita sebut juga gaya berat. Nah, seperti itu. Jadi ada 2 perwujudan interaksi dalam bentuk gaya lain yang ada di keseharian kita. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke topik pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan hukum Newton. Baik, Ananda, hukum Newton itu terdiri ada 3. Hukum 1 Newton, bukan hukum Newton 1 ya, hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu berbunyi setiap benda akan terus berada pada keadaan diam atau bergerak dengan laju tetap sepanjang garis lurus jika tidak ada gaya yang bekerja padanya. Jadi pada hukum 1 Newton itu biasa kita sebut atau kita matematiskan dengan sigma F sama dengan 0. Jadi resultan gaya itu sama dengan 0. Akibatnya pada hukum 1 Newton ini berlaku dia itu tetap diam, akan tetap diam jika tidak ada gaya. Yang kedua, dia akan berlaku GLB, gerak lurus beraturan dengan kecepatan konstan. Jadi V-nya kecepatannya konstan jika tidak diberi gaya. Nah, selanjutnya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbunyi resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan laju perubahan momentum benda itu. Jadi pada hukum 2 Newton ini sigma F adalah
laju perubahan dP per dt, atau yang sering kita sebut kita pakai sigma F sama dengan M kali A. Jadi F ini adalah gaya, satuannya Newton, M itu adalah massa benda, satuannya meter per second, satuannya kilogram ya. Sebentar. Oke. Satuannya kilogram. Kemudian A itu percepatan. Satuannya meter per second kuadrat. Oke, atau bentuk lain juga nanti A sama dengan sigma F per M. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini adalah ketika suatu benda mengerjakan gaya aksi kepada benda kedua, maka benda kedua akan melakukan gaya reaksi sama besar terhadap benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton itu dituliskan dengan sigma F aksi sama dengan min sigma F reaksi. Nah, jadi ini adalah hukum 3 Newton atau hukum aksi reaksi. Oke, jadi nanti hukum yang pertama sigma F sama dengan 0. Di sini yang kedua sigma F sama dengan M kali A. Ini adalah untuk hukum Newton berkaitan dengan gerak ketika benda itu sudah bergerak. Yang terakhir adalah hukum aksi reaksi. Nah, hukum aksi reaksi ini ada sunatullah karena semua gaya itu pasti ada dua, jadi dia saling aksi dan reaksi. Ketika kita contohnya ketika kita menekan ujung jari kita ke pen ini, nanti akan muncul tekanan balik kepada jari kita yang menyebabkan jari kita menjadi lebih datar. Nah, itu adalah gaya aksi reaksi yang terjadi pada kita di setiap harinya. Baik, Ananda, selanjutnya kita langsung saja ke contoh permasalahannya dan kita coba menyelesaikan masalah-masalahnya. Baik, untuk yang pertama, di sini ada sebuah benda diam ditarik oleh 3 gaya seperti gambar. Jadi ada gambar F1 12 Newton ke kanan, F2 24 Newton ke kanan, dan F3 itu 36 Newton ke kiri. Berdasarkan gambar di atas diketahui yang pertama percepatan benda 0, yang kedua benda bergerak lurus beraturan, yang ketiga benda dalam keadaan diam, yang keempat benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Pernyataan yang benar adalah, nah dari sini kita coba mengerjakan. Langkah yang pertama kita akan mencari resultan gayanya dulu. Sigma F sama dengan nanti ada F1. Misalkan untuk yang ke kanan itu kita beri nilai positif, berarti sigma F1 ditambah F2 dikurangi F3. Untuk F1 sendiri nilainya 12 ditambah 24 dikurangi 36. Nah, ternyata sigma F-nya sama dengan 0. Nah, dari sigma F sama dengan 0 ini berarti ini merupakan bunyi dari hukum yang pertama, hukum Newton yang pertama. Sebentar. Nah, hukum 1 Newton ini berarti berdasarkan nilai ini nanti dapat diketahui bahwa yang pertama benda itu diam, atau nanti dengan percepatannya sama dengan 0. Nah, berarti nanti untuk jawaban yang benar yaitu adalah yang nomor 1, percepatannya 0 dan juga benda itu dalam keadaan diam. Nah, di sini nomor 2 itu salah karena benda ini awalnya diam. Di sini awalnya diam. Beda ketika benda ini awalnya sudah bergerak dengan kecepatan konstan, ketika diberi gaya seperti ini maka benda itu akan tetap bergerak lurus beraturan karena ternyata resultan gayanya 0. Nah, baik, itu untuk latihan penyelesaian masalah yang pertama. Yang kedua, penyelesaian masalah yang kedua, pada sebuah benda bermassa konstan
bekerja resultan gaya 10 Newton sehingga mengalami percepatan gerak 2 meter per second kuadrat. Jika pada benda dikerjakan gaya dengan resultan 16 Newton, maka percepatan geraknya sebesar titik-titik. Nah, oke, di sini diketahui pada yang kondisi pertama, jadi ada sebuah benda diberi gaya, jadi F1 itu 10 Newton, ternyata menghasilkan percepatan yang pertama itu 2 meter per second kuadrat. Selanjutnya ketika benda itu dengan benda yang sama diberikan gaya yang kedua sebesar 16 Newton, berapa percepatan yang kedua? Nah, ini ada dua cara. Yang pertama, kita mencari masanya dulu dengan menggunakan hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A, maka M sama dengan sigma F per A. Berarti masanya 10 Newton dibagi 2 meter per second kuadrat. Nanti dihasilkan 5 kg. Jadi massa benda itu ada 5 kg. Berapa percepatannya ketika benda itu diberikan gaya sebesar 16 Newton? Berarti dari sigma F sama dengan M kali A, maka A sama dengan sigma F per M. Berarti sigma F-nya itu 16 dibagi 5 kg. Nanti percepatan benda itu menjadi 3,2 meter per second kuadrat. Nah, seperti itu. Ini adalah cara dengan kita mencari massanya terlebih dahulu. Ada cara lain, karena massanya konstan, maka nanti jadi perbandingan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Berarti A2 sama dengan F2 dikali A1 dibagi F1. Gaya yang kedua 16 dikali percepatannya tadi yang pertama itu 2 dibagi F1 10. Berarti 32 dibagi 10, nanti hasilnya 3,2 meter per second kuadrat. Nah, itu adalah penyelesaian masalah untuk yang kedua. Selanjutnya kita lanjut untuk penyelesaian masalah yang ketiga. Pada masalah yang ketiga ini ada sebuah kotak bermassa 10 kg berada di atas permukaan lantai licin. Jadi tidak ada geseknya. Kotak itu ditarik dengan gaya 50 Newton pada sudut 60 derajat terhadap sumbu horizontal. Jika mula-mula kotak diam, berapakah jarak yang telah ditempuh kotak setelah ditarik selama 5 second. Jadi yang diketahui massa bendanya itu 10 kg. Ada sebuah kotak berada di atas permukaan lantai licin, ditarik dengan gaya 50 Newton. Gaya itu membentuk sudut 60 derajat. Di sini 60 derajat terhadap sumbu horizontal. Ini F-nya 50 Newton. Nah, yang ditanyakan berapakah jarak yang telah ditempuh kotak selama 5 second. Nah, jadi untuk S-nya itu 5 second. Untuk sudutnya 60 derajat. Nah, pada kondisi ini nanti kita yang pertama cari adalah percepatannya dulu. Karena sigma F sama dengan M kali A. Maka percepatannya kita gunakan gaya sigma F per M. Kita gunakan gaya yang searah, yang tegak lurus terhadap singgungan antara gaya dan juga benda. Jadi nanti kita gunakan Fx di sini. Berarti Fx per M. Fx sendiri berarti F dikali cos 60 derajat dibagi massanya M. Berarti nanti A sama dengan gayanya 50 dikali cos 60 derajat. Cos 60 derajat berarti setengah dibagi massanya 10 kg. Berarti 25 dibagi 10, 2,5 meter per second kuadrat. Ini adalah percepatannya. Nah, selanjutnya yang ditanyakan, berapa jarak yang telah ditempuh kotak setelah ditarik selama 5 second. Di sini diketahui jika mula-mula kotak keadaan diam, berarti V0-nya
sama dengan 0. Maka jaraknya S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Jadi V0-nya 0 berarti dikali T-nya 0, berarti 0 ditambah setengah kali T-nya 2,5, percepatannya 2,5 dan dikali dengan T kuadrat 5 kuadrat. Berarti setengah dikali 2,5 dikali 25. Berarti ini 25 setengah 25 dikali 25 ini 62,5 dibagi 2 berarti 31,25 meter. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh benda setelah ditarik dengan gaya tersebut selama 5 sekon. Baik, itu untuk penyelesaian masalah yang ketiga. Dan ini adalah penyelesaian masalah yang keempat. Jadi pada masalah keempat ini ada sebuah batu besar berada pada jarak 25 meter di depan sebuah kendaraan bermassa 500 kg yang sedang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Jadi ada sebuah kendaraan bergerak mendekati batu. Misalnya ini ada mobil, di depannya itu ada batu, jaraknya 25 meter, massa kendaraannya itu 500 kg. Nah, dengan kecepatan V sama dengan 10 meter per sekon. Nah, agar dapat berhenti sebelum mengenai batu, maka kendaraan tersebut harus direm dengan memberikan gaya sebesar berapa. Jadi yang ditanyakan adalah F-nya. Gayanya berapa untuk mengerem kendaraan tersebut agar sampai tepat sebelum mengenai batu. Makanya nanti yang ditanyakan sigma F sama dengan M dikali A. Kita mencari gayanya. Berarti kita harus mencari percepatan dulu, perlambatan dari kendaraan tersebut. Jadi ada kendaraan jaraknya 25 meter harus direm. Jadi nanti kita menggunakan persamaan GLBB VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Kita cari perlambatannya di sini A karena dia minus, berarti dia perlambatan. Kecepatan akhirnya 0 karena dia sampai berhenti. Kecepatan awalnya adalah 10 kuadrat dikurangi 2A jaraknya 25. Kita pindah ke sini jadinya 50A sama dengan 100, berarti A sama dengan 2 ya, mohon maaf. Ini 2 meter per second kuadrat. Jadi perlambatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Berarti gaya yang dibutuhkan adalah kembali ke sini, sigma F sama dengan massa dikali A. Massa kendaraannya 500 dikalikan perlambatannya 2, makanya gaya yang diberikan agar untuk mengerem kendaraan itu adalah 1000 Newton dari 500 dikali 2. Nah, ya itu dulu untuk pertemuan video pembelajaran pada kali ini, yaitu video pembelajaran dengan tema hukum Newton. Yang pertama nanti akan ada kelanjutan terkait dengan hukum Newton pada aplikasi di kondisi sehari-hari. Nah, itu dulu dari Bapak. Apabila ada kekurangan Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.